Mas Fadli, ini kalau membaca seperti yang tadi Anda sampaikan, copy paste ya antara pilpres kemudian dengan pilkada nanti sepertinya polanya sama. Artinya bukan kejutan lagi dong kalau itu dianggap sebagai, kalau mengutip kata-kata Mas Kaisang, tunggu kejutan gitu kan. Ya ini kan nggak kejutan lagi. Apakah ini buah dari misalnya nih salah satunya nih Mas, tingkat akseptabilitas Pak Jokowi yang memang tinggi di masyarakat, sehingga masyarakat kemudian permisif dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, bagi publik ya, atau paling tidak bagi kita, kita tidak terlalu peduli kejutan Kaisang mau jadi apa sebetulnya. Tapi yang paling penting adalah sebagai sebuah negara demokrasi konstitusional, yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana pelembagaan demokrasi dilakukan oleh stakeholders yang punya kedekatan untuk bisa mengupayakan itu. Siapa itu misalnya? Tentu saja ketua umum partai politik, presiden, penyelenggara pemilu, dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang misalnya yang dilihat dan kemudian yang muncul di publik adalah upaya mendorong dan menyorongkan Kaisang menjadi calon gubernur, sampai kemudian mengutak-atik ketentuan syarat usia calon presiden, didasarkan kepada akseptabilitas, popularitas, atau kepuasan statistik publik terhadap Pak Jokowi. Saya kira yang sedang kita lakukan adalah bukan membangun pelembagaan demokrasi, tapi sedang membangun bagaimana imperium politik baru yang itu kemudian mengkultuskan Jokowi sebagai presiden. Dan kemudian Jokowi sebagai pemimpin populis yang mungkin dinikmati atau kemudian diterima oleh banyak orang dalam suasana atau dalam konteks yang mayoritas. Saya kira itu bukan sesuatu yang baik untuk upaya membangun institusionalisasi demokrasi kita. Baik itu partai politik, baik itu penyelenggaraan pemilihan umum, maupun nanti outcome terbesar dari demokrasi itu adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh kepemimpinan politik secara demokratis, secara akuntabel. Itu tidak akan bisa diwujudkan. Nah, itu yang menurut saya jadi PR utama ya dalam situasi seperti sekarang.